Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai biosolar B30. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mulai dari pengertian biosolar, proses pembuatan biosolar, hingga keterkaitan biosolar B30 dengan green chemistry. Pertama-tama, kita akan mempelajari pengertian biosolar itu sendiri. Biosolar atau biodiesel merupakan bahan bakar minyak alternatif yang terbuat dari tumbuhan. Para ilmuwan energi percaya bahwa biosolar merupakan energi alternatif terbaik sebagai sumber energi transportasi utama dunia di kemudian hari. Biosolar merupakan kandidat terbaik untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi yang berasal dari fosil, tidak seperti minyak sayur yang berasal dari tumbuhan. Biosolar melalui proses pengolahan dengan cara yang berbeda. Biosolar terbuat dari tumbuhan atau bahan nabati. Bahan nabati yang dapat digunakan adalah buah atau biji tanaman. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. 6 gambar tersebut merupakan contoh dari bahan pembuatan biosolar. Terdapat kemiri sunan, biji kapuk, hingga kacang tanah. Terdapat 3 cara dalam proses pembuatan biosolar. Yang pertama adalah direct use and blending. Mesin diesel yang menggunakan minyak nabati secara langsung sangat tidak baik dan cepat menimbulkan masalah karena hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan bawaan. Meskipun minyak nabati memiliki sifat yang mirip dengan bahan bakar biosolar, namun masih memerlukan beberapa modifikasi secara kimiawi sebelum menggunakannya. Proses yang kedua yaitu microemulsion. Proses microemulsion memiliki definisi sebagai dispersi keseimbangan koloid dari mikrostruktur cairan isotropik optik dengan dimensi umumnya dengan rentang 1 hingga 150 nanometer yang terbentuk secara spontan dari cairan yang biasanya tidak dapat bercampur dan satu atau lebih ionik atau non-ionik. Komponen biodiesel yang diolah melalui proses microemulsion termasuk bahan bakar diesel, minyak nabati, alkohol, dan surfaktan, serta penambah setana dalam proporsi yang sesuai. Proses ini dapat membantu mengurangi viskositas dan di sisi lain dapat meningkatkan angka setana biodiesel. Namun, penggunaan bahan bakar diesel hasil microemulsion secara terus-menerus dapat menyebabkan masalah. Misalnya, jarum injektor yang menempel, pembentukan endapan karbon, dan pembakaran yang tidak selesai. Proses yang terakhir yaitu thermal cracking. Pirolisis didefinisikan sebagai proses yang mengkonversi satu zat menjadi bentuk lainnya menggunakan energi panas dengan bantuan katalisator. Pirolisis melibatkan proses pemanasan dalam kondisi anaerob dan pemutusan ikatan kimia untuk menghasilkan molekul yang lebih kecil. Kimia pirolitik sangat susah dilakukan untuk mengkarakterisasi karena jalur reaksi yang bervariasi dan produk reaksi yang bervariasi yang mungkin diperoleh dari reaksi yang terjadi. Bahan-bahan yang bisa dipirolisis dapat berupa minyak nabati, lemak hewani, asam lemak alami, dan asam lemak metil ester atau fatty acid metil ester. Dalam proses memproduksi biosolar, cara yang paling umum adalah transesterifikasi. Transesterifikasi mengacu pada reaksi kimiawi katalis yang melibatkan minyak nabati dan alkohol untuk menghasilkan asam lemak akil ester atau biodiesel dan juga gliserol. Reaksi ini membutuhkan sebuah basa kuat sebagai katalis seperti natrium dan kalium hidroksida atau natrium metilasi dan atau proses transesterifikasi berbasis asam sulfat. Lalu, apakah solar dan biosolar itu berbeda? Terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam solar dan juga biosolar, di mana yang pertama yaitu bahan dasar. Pada solar, bahan dasarnya merupakan dari minyak bumi, sedangkan biosolar terbuat dari tanaman atau minyak nabati. Biosolar memiliki kandungan energi yang lebih kecil daripada solar. Dengan perbandingan 11%, bisa dipastikan bahwa kandungan energi dalam solar lebih banyak. Kemudian pada kadar sulfur,
Dalam biosolar, kandungan sulfur jauh lebih rendah dari kandungan sulfur pada solar. Karena kandungan sulfurnya lebih rendah, akan menghasilkan sedikit karbon dioksida, maka biosolar cenderung lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk kekuatan proses oksidasi. Dalam proses pengolahan bahan bakar, oksidasi berperan dalam menciptakan sumber energi untuk melakukan pembakaran. Dikarenakan biosolar memiliki kadar sulfur yang jauh lebih rendah, maka proses oksidasi dalam biosolar juga cenderung lemah. Untuk waktu pembuatan, di mana solar membutuhkan waktu yang lebih lama karena solar terbuat dari minyak bumi, di mana pengolahannya jauh lebih rumit daripada biosolar yang terbuat dari tanaman. Apa sih yang dimaksud dengan biosolar B30? Biosolar B30 merupakan hasil pencampuran dari solar dengan minyak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit atau CPO yang memiliki komposisi perbandingan 30% bahan nabati dan 70% solar. Terdapat 5 tahap dalam pembuatan biosolar B30. Yang pertama yaitu pemurnian. Pemurnian CPO diproses menjadi refined bleached and deodorized palm oil atau disingkat dengan RBDPO. Yang kedua yaitu transesterifikasi. RDPO dicampur dengan metanol dan sodium methylate atau CH3NaO di mesin mixer dengan suhu antara 65 hingga 75 derajat Celcius. Hasil campuran tersebut kemudian didiamkan selama 1 hingga 2 jam hingga endapan FAME dan gliserin terpisah dengan sendirinya. Kemudian melalui tahap pencucian. PEM kemudian melewati proses pencucian dengan suhu berkisar antara 65 hingga 75 derajat Celcius dalam kondisi asam atau pH di antara 4 sampai 6 untuk menghilangkan berbagai senyawa yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Selanjutnya yaitu pengeringan. Dalam proses ini dilakukan dalam suhu 130 derajat Celcius selama 10 menit untuk menghilangkan komponen air atau H2O. Tahap selanjutnya yaitu filtrasi. Pada tahap terakhir ini, biodiesel akan melewati proses penyaringan mekanik untuk menghilangkan partikel dan molekul kotor sehingga menghasilkan produk akhir dengan kualitas yang luar biasa. Setelah kalian memperhatikan dan mencermati isi materi dari PowerPoint ini, apakah biosolar B30 mendukung prinsip dari kimia hijau? Ternyata, biosolar mendukung prinsip kimia hijau yang keenam, yaitu mendesain efisiensi energi karena bahan yang digunakan berasal dari tanaman atau bahan nabati yang mudah dibudidayakan. Selain itu, juga sesuai dengan prinsip yang ketujuh, yaitu penggunaan sumber energi yang dapat diperbarui. Indonesia telah berupaya untuk menerapkan prinsip ini dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Selanjutnya, kalian membentuk kelompok yang sudah saya buat mulai dari kelompok 1, terdiri dari absen 7, 18, 22, 23, 30, dan 34. Untuk kelompok 2, absen 2, 5, 6, 9, 12, dan 19. Untuk kelompok 3, absen 1, 8, 10, 17, 25, dan 35. Untuk kelompok 4, absen 3, 4, 24, 29, 33, dan 35. Untuk kelompok 5, absen 11, 14, 15, 16, 21, dan 26. Untuk kelompok terakhir, absen 20, 27, 28, 31, dan 13. Dimohon untuk setiap kelompok segera berkumpul menurut kelompoknya masing-masing. Tolong perhatikan gambar yang ada di layar.
Kelompok 1 akan mendapatkan kemiri sunan, kelompok 2 akan mendapatkan biji kapuk, kelompok 3 akan mendapatkan biji jarak pagar, kelompok 4 akan mendapatkan pohon randu, kelompok 5 akan mendapatkan nyamplung, dan kelompok 6 akan mendapatkan kacang tanah. Buatlah sebuah poster digital atau video singkat mengenai cara analisis atau prosedur untuk mendapatkan ekstrak dari tumbuhan tersebut sesuai dengan kelompok masing-masing.